Selamat pagi semua. Pagi ini kita akan membahas tentang metode transformasi dalam teknik riset operasional. Metode transformasi merupakan salah satu teknik optimasi dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur pendistribusian barang dari berbagai sumber ke beberapa wilayah pengiriman sehingga menghasilkan biaya distribusi yang optimal. Atau dengan kata lain, metode transformasi merupakan suatu teknik optimasi yang digunakan untuk mengatur pendistribusian barang dari berbagai sumber ke beberapa tempat tujuan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan biaya distribusi yang optimal. Masalah transformasi merupakan salah satu jenis masalah pemrograman linear di mana barang diangkut dari serangkaian sumber ke serangkaian tujuan dengan mempertimbangkan penawaran dan permintaan sumber dan tujuan masing-masing untuk mengurangi biaya transformasi. Ciri-ciri dari metode transformasi adalah yang pertama itu terdapat permintaan, demand, dan persediaan kapasitas ataupun supply. Yang kedua, jumlah unit yang didistribusikan dan jumlah unit yang diminta jumlah minimal sama. Yang ketiga, unit yang dikirim besarnya sesuai dengan permintaan dan persediaan. Yang keempat, memiliki biaya angkutan. Nah, untuk metode transformasi di sini yang akan dibahas adalah solusi awal. Ada 3, yaitu yang pertama metode NWCR atau NWC, yaitu metode Northwest Corner Rule atau metode sudut barat laut. Yang kedua metode LCR atau Least Cost Rule, metode biaya terendah. Yang ketiga metode FAM atau Approximation Vogel. Oke, yang pertama kita lihat contoh. Ini contoh nanti akan kita buat dengan 3 metode. Ini yang contoh. Di sini kita buat misalnya ada tujuan kota, ada 3 dengan sumber pabrik 3. Ini cara membacanya. Ini ya. Sumber pabrik pertama, tujuan kota A memuat 20. Kemudian sumber pabrik 1, tujuan kota B memuat 5. Sumber pabrik 1, tujuan kota C memuat 8. Dengan kapasitas sumber pabrik itu kapasitasnya 90. Begitu seterusnya ya. Permintaan untuk tujuan kota A ke 3 sumber pabrik adalah 50. Begitu secara membacanya. Nah, sekarang bagaimana kita akan menyelesaikan secara NWC. Dalam metode transformasi NWC adalah pengalokasian pengiriman sejumlah barang yang berasal dari sejumlah sumber pengiriman menuju sejumlah tujuan pengiriman yang memberikan biaya pengiriman total terendah. Biaya setiap rule dinyatakan di sudut kanan setiap sel. Nah, jadi yang di tengah-tengah ini adalah selnya. Di sini sudah saya buatkan seperti ini ya. Jadi dibuat agak ke atas seperti ini. Misalnya A, B, C. Nah, kita lihat bagaimana cara pengerjaannya. Kita lihat kapasitas dari sumber 1 itu adalah 90 dengan permintaan adalah 50. Maka kita ambil sudut yang paling atas adalah 50. Salah ini di sini 90, di sini 50. Paling kecil 50, sudut kanan atas setiap sel yang ini 20, kita isikan 50. Seperti ini ya. Nah, lihat yang di bawah untuk permintaan A di sini 50. Di sel 20 sudah ada 50, maka di bawahnya kita tanda cross aja. Oke, sekarang kita lihat kembali. Untuk sumber 1 kapasitasnya 90.
Sumber 2 kapasitasnya 60, sumber 3 kapasitasnya 50. Kita lihat di sini sudah ada 110 di sini ya. Kita lihat di sini. Sumber 1A, sumber 1 kapasitas 90. Sementara yang kota A sudah ada 50. 50, 90. Maka kekurangannya berapa? 40. Ya, benar, karena 90 dikurang 50 adalah 40. Tapi dilihat selnya terkecil ya. Di antara 5 dan 8, maka sel terkecil adalah 40. Kita tulis di sini 40 ya. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat kembali. Sumber pabrik 2. Ini sudah silam, jangan diisi lagi ya selnya. Ada 20 dan 10, 60. Kemudian di sumber pabrik 3 untuk A, tujuan kota A sudah ditanda cross, berarti tidak perlu diisi lagi. Di sini kosong, kosong. Ada 50. Kita tulis di sini. Apa di sini kita tulis ya? Nih, di 40, di sini ada 50. Kita tulis di antara 10 dan 19 mana yang terkecil? 10. Nah, maka ditulis angka 50. Oke, tersisa ini di sel 20 kosong. Di atas B-nya itu ada 40 dan 50. Ada 110. 40 tambah 50 itu 90. Jadi dikurangkan aja. 110 dikurangi 90 sama dengan 20. Tuliskan di sini 20. Oke, lanjut. Dari sumber 1 pabrik di tujuan kota A 50, kota B 40, kapasitas 90. Total sudah ada 90. 50 tambah 40 90. Maka untuk C langsung kita buat tanda cross. Oke. Kita lanjut ya. Kita lihat lagi sumber pabrik 2 A sudah tanda cross, B sudah ada 20, yang di C 10 untuk sel 10 kosong, kapasitas 60. Tinggal kita kurangkan aja. 60 kurang 20 40. Iya, benar. Kita tuliskan di sini. Oke, semoga paham ya. Kemudian lanjut. Untuk C ada cross 40 kosong. Nah, berarti di sini tanda kosong. Sini tanda sumber 3-nya ada X 50 masih kosong 50. Sudah ada, berarti kita kosongkan aja. Oke, kita cek kembali. Sumber pabrik 1 ada 50, 40, X. Jadi total 50 tambah 40, 90 cocok. Sumber pabrik 2 untuk yang di A sel 15 kosong. Di tujuan kota B sel 20 ada 20. Kota C sel 10 40. Total 20 tambah 40, kapasitas 60 cocok. Sumber pabrik 3 tujuan kota A cross, tujuan kota B 50, tujuan kota C cross, kapasitas 50 cocok ya. Oke, nah sekarang kita tinggal menghitung biayanya aja. Untuk biaya cara mencarinya seperti ini. Kita lihat di sini ada angka 20, maka 20 dikali 50 bukan aja ya, ditambah 5 kali 40 ditambah, urutkan lagi 20 kali 20. Iya benar, berarti 20 kali 20, kemudian tambah 10 kali 40 ditambah berapa? Yang terakhir tambah ini 10 kali 50. Oke, 10 kali 50. Oke, jadi tinggal dihitung aja ya. Ulangi lagi, berarti 20 kali 50 ditambah 5 dikali 40 ditambah 20 kali 20 ditambah 10 kali 40 ditambah 50, 10 kali 50. Itu totalnya 20 kali 50 adalah 1000 ditambah 5 kali 40 200 ditambah 20 kali 20 400 ditambah 10 kali 40 400 ditambah 10 kali 50
Maka jumlahnya adalah 2.500. Oke, berikutnya untuk biaya terendah atau LC. Untuk LC kita lihat dengan biaya yang paling rendah. Biaya paling rendah di sini antara kapasitas dengan permintaan demand adalah 90 dan 50. Kita lihat dulu selnya ya. Kita lihat selnya. Di sini selnya untuk kota A ada 20, 15, 25. Maka yang paling kecil di antara tiga ini adalah 15. Maka angka 50 kita tulis di sini. Nah, ini langsung aja buat tanda cross ya. Oke. Kemudian kita lihat kembali di antara B ada angka berapa di situ? 90. Ini sudah diisi. Tanda cross ya, tanda cross. Kemudian di antara ini 3 ada 50. Ada 60, ada 90. Kita cari yang paling kecil. Yang mana paling kecil? Ayo kita lihat dulu. Nah, 90 untuk tujuan kota B, sel terkecil adalah 5. Dibanding dengan 20 dan 10 adalah 5. Maka 90 kita letakkan di sel 5. 90. Oke, kemudian kita lihat kembali. Ini sudah ada yang 50 ya. Kita lihat kembali. Ini jangan dilihat lagi karena udah di tanda cross. Jadi di antara 10 dan 19 mana yang terkecil selnya? 10. Ya, 10. Maka angka 50 tadi kita tulis di sini. Ini kan ada 90. Kita kurangkan lagi ya. Tujuan kota B di sel 5 ada 90. Sedangkan permintaan atau demandnya adalah 110. Kita kurangkan. 110 dikurangi 90 ada berapa? 20. Nah, 20 kita letakkan di sel terkecil. Di antara 20 dan 10 sel terkecil adalah 10. Maka pengurangan dari 110 dikurangi 90 letakkan angka 20 di sini. Nah, di sini tanda cross, artinya kosong karena 90 tambah 20 ada di 90. 110. Kemudian kita lihat kembali, kita cek sumber pabrik 1 di A itu cross, di B ada 90 dengan kapasitas 90, maka C kita buatkan tanda cross. Berikut di sumber pabrik 2, kota A sel 1520, kota B sel 20 cross, kota C masih kosong dan kapasitas 60. Kita kurangkan aja langsung. 60 kurang 50, 10. Nah, letakkan di sini. Oke, nah ini tinggal kita kurangkan aja. Bisa dari C, bisa dari kota C atau dari sumber pabrik 3. Nah, di antara ini tinggal kurangkan aja ya. 50 kurang 20, 30. 10 tambah 30 juga 40. Oke, kita lanjut ke biaya totalnya. Sama kayak seperti di NWC ya. Kita kalikan aja. Yaitu kita buat dari 5 kali 90 ditambah 15 dikali 50 ditambah 10 kali 10 ditambah 10 kali 20 ditambah 19 kali 30. Oke, kita kalikan ya. 5 kali 90 adalah 450 ditambah 15 kali 50, 750 ditambah 10 kali 10, 100 ditambah 10 kali 20, 200 ditambah 19 kali 30 adalah 570. Hasilnya adalah 2070. Oke. Dan yang ketiga, kita lihat dulu pengerjaan yang ketiga secara farm. Untuk farm kita lihat dulu, kita lihat selisihnya sel ini dalam tadi ya, ada 20, ada 5, ada 8 untuk pabrik 1. Untuk pabrik 2 ada 15, 20, 10, pabrik 3 ada 25, 10 dan 19. Oke. Cara mengerjakannya secara baris dan kolom.
Kita kerjakan secara baris dulu ya. Kita kerjakan secara baris. Kita lihat untuk baris pertama atau pabrik 1, di situ ada angka ini yang sedang dulu kita buat. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian ada baris keduanya, 15 kurang 10 itu 5. Kemudian ada 19 kurang 10, 9. Nah, 9 ini terbesar. Terbesar. Oke, 9 ini terbesar. Kita tulis aja di sini ada 50. Lihat di sel 10. Di sel 10. Langsung kita tulis ada angka 50. Oke, sekarang untuk yang di kolom. Untuk yang di kolom kita lihat tujuan kota A dengan sel 20, 15 dan 25. Kita ambil yang kecil dulu, yaitu 20 kurang 15 ya. 20 kurang 15 sama dengan 5. Kemudian ada 10 kurang 5. Kemudian ada 10 kurang 8. Nah, di sini mana dia? Sudah ya. Oke. Lanjut, di sini ada 20 kurang 15, 5. Terkecil berapa di antara 20 15? Ini 15. Maka kita tulis temannya sini 50. Langsung buat tanda cross aja. Nah, ikut kita buat lagi. Ini terbesar ya, ini terbesar. Ini juga kita buat lagi terbesar, kita buat lagi di sini. Masih 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian ada 15 kurang 10. 15 kurang 10. Kemudian di sini ada, di sini sudah full. Oke, berarti sini tanda cross aja, full. Kemudian kita lihat kembali, di situ ada di 5-nya, di 5-nya itu ada angka. Kita lihat di sini dulu. Ini kita turunkan kembali. Cari angkanya 20 kurang 15. Sudah. Kemudian di angka 20 kurang 5. Ini sudah full ya. Ini full karena udah nggak ada lagi. Ini 20 kurang 5, 15. Ini terbesar. Kemudian ada angka 10 kurang 8 sama dengan 2. Nah, untuk sini 20 kurang 5 adalah 15 terbesar. Kita lihat yang di 5. Jadi sisanya untuk pabrik kota tujuan kota B ada sel 5 dan 10. Di sini ada 110. Maka kita kurangkan aja, 110 dikurang 50 adalah 60. Kita isi di sel terkecil. Nih. Oke, kita tambahkan ya, 60 tambah 50, 110 buat tanda silang. Lanjut, di sini sudah ada 90. Kita kurangkan 90 kurang 60, 30. Ini juga udah ada 40. Kita kurangkan 40 kurang 10, 40 kurang 30 adalah 10. Kita cek ya. Untuk pabrik 60, 30, 90. Untuk duanya, pabrik 2 50, 10, 60. Pabrik 3-nya 50, 50. Tujuan kota A 50 sama, tujuan kota B 60, 50, 110, tujuan kota C 30, 10, 40. Oke. Maka untuk biaya totalnya sama kayak tadi caranya. 5 kali 60 ditambah 8 kali 30 ditambah 15 kali 50 ditambah
10 kali 10 ditambah 10 kali 50. Maka total semuanya adalah 1890. Karena 5 kali 60 adalah 300, 8 kali 15 240, 15 kali 50 750 ditambah 10 kali 10 100 ditambah 10 kali 50 adalah 500. Maka dijumlahkan menjadi 1850. Tadi untuk total yang pertama NWC biaya totalnya adalah 2500. Untuk LC biaya terendahnya 2070 dan VAM-nya adalah 1890. Semoga paham ya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Terima kasih.